Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Mutiatur Raudhah dengan NIM 20080760049 dari kelas pendidikan kimia 3C. Pada mata kuliah praktikum termodinamika dan kinetika kimia, saya akan melaksanakan percobaan dengan judul Percobaan reaksi antara asam cuka dengan soda kue. Percobaan reaksi antara asam cuka dengan soda kue. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama untuk mengetahui reaksi kimia antara asam cuka dengan soda kue. Yang kedua, agar mengetahui fungsi gas dari reaksi kimia antara asam cuka dengan soda kue. Poin selanjutnya mengenai dasar teori. Asam cuka atau asam asetat adalah senyawa kimia organik. Asam cuka memiliki rumus kimia CH3COH. Asam cuka memiliki konstanta dielektrik yang sedang yaitu 6,2, sehingga ia dapat melarutkan senyawa polar seperti garam anorganik dan gula maupun senyawa nonpolar. Larutan asam asetat dalam air merupakan asam lemah. Asam asetat merupakan reaksi kimia dan bahan baku industri yang penting. Dalam industri makanan, asam asetat digunakan sebagai pengatur keasaman. Baking soda atau natrium bikarbonat adalah senyawa yang kelarutannya dalam air bersifat basa lemah. Baking soda biasanya digunakan tidak hanya sebagai bahan untuk memasak, tetapi juga untuk pengobatan. Natrium bikarbonat adalah senyawa kimia dengan rumus NaHCO3. Senyawa ini disebut dengan baking soda atau soda kue, sodium bikarbonat, dan lain-lain. Senyawa ini berbentuk kristal yang dalam bentuk serbuk. Natrium bikarbonat dapat larut dalam air. Senyawa ini digunakan untuk roti atau kue karena bereaksi dengan bahan lain membentuk gas karbon dioksida yang menyebabkan roti mengembang. Poin selanjutnya mengenai alat dan bahan. Alat-alat dan bahan yang diperlukan yang pertama yaitu balon. Yang kedua yaitu 2 botol bekas. Yang ketiga yaitu soda kue. Dan yang terakhir yaitu cuka. Poin selanjutnya yaitu memasuki cara kerja. Berikut cara kerja pada percobaan kali ini. Yang pertama, masukkan 3 sendok air cuka ke masing-masing botol. Yang kedua yaitu memasukkan 3 sendok baking soda pada balon yang pertama.
Yang ketiga yaitu memasukkan 2 sendok baking soda pada balon yang kedua. Cara yang keempat yaitu pasang ujung balon pada mulut balon. Pasang secara erat agar balon tidak lepas dari ujung botol. Cara yang kelima yaitu memasukkan soda kue yang ada di dalam balon ke botol dengan mengangkat dan menggoyang-goyangkannya sehingga seluruh soda kue masuk ke dalam botol. Lalu amati apa yang terjadi. Nah, berikut hasil dari percobaan. Poin yang selanjutnya mengenai hasil pengamatan. Pada balon pertama berwarna oranye dengan banyak larutan cuka sebanyak 3 sendok dan jumlah takaran soda kue sebanyak 3 sendok menghasilkan cepat mengembangnya balon. Sedangkan pada warna balon kedua yang warnanya kuning dengan banyak larutan cuka sebanyak 3 sendok dan jumlah takaran soda 2 sendok menghasilkan sedang mengembangnya suatu balon. Jadi hanya sedang saja mengembangnya balon tersebut. Berbeda dengan balon yang pertama. Poin selanjutnya mengenai pembahasan. Ketika soda kue sudah dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Hasil dari reaksi cuka dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen naik ke atas sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil berubah menjadi lebih besar. Dan pada waktu yang bersamaan balon pun mengalami perbesaran secara terus-menerus sampai sudah tidak ada gelembung lagi. Senyawa yang bersifat asam yang dicampurkan dengan senyawa yang bersifat basa akan menghasilkan senyawa yang bersifat netral. Dalam percobaan, senyawa asam lemah dicampurkan dengan larutan asam cuka dengan larutan asam basa kuat pada larutan soda kue. Pada reaksi kimia, satu zat atau lebih dapat diubah menjadi zat baru sesuai dengan percobaan asam cuka yang direaksikan dengan baking soda yang menghasilkan CO2. Berarti telah terjadi reaksi kimia karena menghasilkan zat jenis baru. Hal ini dibuktikan melalui percobaan ketika dicampurkannya asam cuka dengan baking soda terjadi gelembung sehingga balon yang tadinya kecil menjadi besar karena disebabkan dari hasil reaksi tersebut yaitu gas karbon dioksida atau gas CO2. Campuran soda kue dengan cuka menghasilkan gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Campuran cuka dengan soda kue dapat dirumuskan sebagai NaCO3 plus CH3COOH menjadi CH3COONA plus CO2 plus H2O. Cuka merupakan asam, sedangkan soda kue merupakan basa. Setelah kedua larutan ini dicampur, pH-nya menjadi netral. Besar kecilnya balon mengembang juga tergantung pada besar kecilnya takaran soda kue dan cuka yang dicampurkan. Semakin besar takaran keduanya, maka balon mengembung semakin besar atau sebaliknya. Hasil dari reaksi cuka dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mengisi ruang balon sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar. Reaksi yang terjadi antara cuka dengan soda kue ini merupakan reaksi endoterm. Karena setelah cuka dan soda kue dicampurkan ke dalam botol, permukaan botol terasa dingin. Ini karena terjadi perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu lingkungan berkurang dan menyebabkan suhu pada permukaan botol terasa dingin.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika asam cuka atau CH3COH dan baking soda NaHCO3 direaksikan maka akan menghasilkan gelembung yang menyebabkan terbentuknya gas karbon dioksida atau CO2. Gas inilah yang nantinya akan menyebabkan balon mengembang tanpa ditiup. Dalam reaksi tersebut juga dapat diketahui bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi endoterm. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.